Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Terima kasih Tuhan, ku saja. Dengan kasih Kristus kami mengundang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Gembala Pemerintah Dr. Yesaya Baik, dan juga Ibu Gembala Pemerintah Daniati Parian juga boleh memimpin setiap kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Mari saudara yang percaya, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang berfirman, 2-3 orang bernamamu, Engkau ada dan berkati mereka, menyembuhkan mereka, mampukan doa mereka. Kami doa, kami serahkan siap Azra ini, siap yang hadir, menterkan mereka sebagai warga surga, karena mereka tercatat sebagai warga surga, dan akan dibangkitkan masuk kerajaan surga. Antara juga orang ke setiap rumah tangga, maka berkati setiap rumah tangga yang juga 2-3 bernamamu, berkati setiap rumah tangga, menjadikan mereka sebagai warga surga, agar mereka berkumpul bebas dari sakit penderitaan, bebas dari virus corona, dan mereka akan tercatat termutra sebagai warga surga. Dulu kami mereka punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Berkati mereka, keluarga yang bahagia, tidak sakit, tidak miskin. Segala kutuk sakit kami cabut, segala penderitaan kami cabut. Kami doa agar setiap orang ikuti azan disembuhkan, karena bahkan kesaksian dari Amerika, Australia, bahkan dari Paris melalui Azra seperti ini, maka mereka bisa disembuhkan. Juga orang yang satu 2 keluarga yang kena virus ikuti acara ini juga disembuhkan. Kami doa agar setiap acara ini Kau berkati. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang sakit pulang disembuhkan, siapa ada yang sakit di rumah tangga mereka disembuhkan, agar mereka semua bebas dari kutuk sakit, penderitaan dan penyakit. Kami doa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini seakan orang dipilih Tuhan itu pasti berkuasa. Masa ini menjelang nanti hari ke-40 Tuhan menjanjikan kuasa pada kita, Roh Kudus urapi kita untuk punya kuasa, memberitakan firman Tuhan, punya kuasa, dan kuasa itu bisa dibuktikan. Jadi orang dipilih Tuhan bisa dibuktikan dari buah-buahnya. Tuhan berkata, maka itulah kalau ayat pertama kita baca di sini, yaitu Yohanes 15 ayat 16-17. Tuhan milih kita, ada buktinya. Amin. Yohanes 15 ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Ada Tuhan mengatakan dia beri kuasa. Tuhan mengatakan apa termasuk di dalamnya Anda saling kasih, maksudnya kasih pada sama. Langsung orang berat kalau mengatakan apa? Tuhan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kita tolak ukur dipilih Tuhan, saling kasih. Kami dipilih Tuhan buat saudara. Karena kami cinta orang miskin. Nyaris kami saya tidak pernah memperhatikan pribadi saya. Selalu memperhatikan kepentingan orang kecil. Sejak kecil saya nolong orang miskin, para pengemis,
orang nggak punya bapak dan sebagainya. Program hidup usaha di hari tua saya punya rumah yang besar untuk nampung pengemis, gelandangan dan sebagainya. Dan Tuhan mengabulkan tapi bentuk lain. Ya apa kami diberi Tuhan diberi kuasa untuk bangun kerja yang besar, yang kuasa besar. Kita ini harus punya bukti, diberi Tuhan harus punya bukti, punya caranya. Maka kita baca di sini, Tuhan milih orang, yaitu diutus Tuhan, diberi kuasa di dalam, yaitu kita baca di Matius 10, 7, 8. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan memberi kuasa cuma-cuma kepada yang utusnya. Selama orang pegang, yaitu katakanlah lagi tidak begini, pasti diberi kuasa. Karena kami walaupun satu katakanlah pedagang bakso, saya prinsip kalau orang miskin gratis, untuk miskin gratis. Bahkan katakanlah orang belum Kristen pun, kalau orang mati pun kami tolong dan sebagainya. Kuburan gratis, kuburan gratis dan sebagainya. Jadi kita ini diberi Tuhan kenapa? Karena kami merhatikan orang miskin, orang ingin nolong sesama. Tapi maka segala sesuatu orang diberi Tuhan harus ada buktinya. Maka Tuhan mengatakan, lihat dari buah-buahnya. Buah-buah Tuhan mengatakan apa? Kalau semak duri tidak bisa menghasilkan anggur misalkan, semak duri tidak menghasilkan buah, arti apa? Dilihat dari buah-buahnya, kuasanya. Maka kita baca sini, Tuhan mengatakan yang di dalam Lukas 4, 3, 4, 5 Tuhan mengatakan tambahan. Lukas 6 ayat 43-45. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan menegaskan apa? Anda perhatikan melayani itu lihat dari buahnya, hasilnya. Maka Tuhan mengatakan diberi kuasa bagi orang mati, bukan orang buta dan sebagainya. Kamu sudah buktikan, sudah membangkitkan orang mati. Kalau bayi mati udah nggak terhitung, bukan orang buta. Orang buta pun lahir buta, Pak Mulati sebagai bilang, ya pakai tongkat putih. Saya dulu belum begitu percaya, maka saya dongak kepada Anda. Dulu Tuhan ngasih nuntun saya, kurang ngerti, kurang percaya. Tapi artinya bisa buka juga orang sudah orang yang buta sejak lahir, umur 44 tahun di gereja Pak Ishak Suwanto di Jogja. Orang itu mbak tongkat putih. Akhirnya banyak orang-orang buta tongkat putih datang berjejer. Jadi saya kaget karena ternyata mereka punya organisasi memberitahu kalau Tebra State di Jakarta ada kesan buat orang buta. Jadi segala sesuatu Tuhan diberi kita ada buahnya, buktikan. Jadi orang tidak bisa ngomong sembarangan itu saksi dusta. Kalau saksi dusta itu hukumnya berat. Maka saya beri contoh, ada seorang terkenal itu sudah bersaksi kanker, padahal dia karena orang terkenal dia suka malu, rame-rame males dia, karena dia orang cukup kaya. Tegaknya di depan lift, kalau saya masuk lift, maka akhirnya tiap minggu berlutut
bebas dari kanker saya 2 kali. Akhirnya sembuh tuh. Tapi dia tahu bagaimana bersaksi kepada seorang pembicara dari luar negeri. So, ya, rupanya ikut dia. Padahal saya saksi di TPS berkali. Akhirnya Tuhan marah, akhirnya orang itu mati. Seminggu kemudian saya mati. Jadi kalau Anda bersaksi misalkan di TPS ada saksi dan tempat itu, tapi salah, nggak benar. Karena apa? Banyak kasus. Atau Anda misalkan janji nasar, ada seorang janji nasar kalau kanker sembuh akan masuk gereja, akhirnya dia lupa, tetap nggak mau masuk gereja, akhirnya mati. Jadi hukumnya berat. Bagi orang saksi dusta, hukumnya sangat keras. Dan saya pun diberi Tuhan, saya dulu tidak mau berani. Tapi Tuhan pilih saya suatu hari, saya diberi Tuhan apa? Dengan tertulis yang itu. Karena saya maaf sesuatu, baca kitab saya nggak mau. Saya akhirnya lumpuh saya baca kitab. Jadi Tuhan milih kami aneh, yaitu ibu dipilih Tuhan. Kenapa? Ya karena lumpuh 3,5 tahun, masuk ya ibadah sembuh. Saya pun terus di langit dipilih Tuhan untuk melayani. Saya nolak, saya nggak ngerti pelayanan, tapi saya dipilih Tuhan dengan tertulis di langit. Padahal saya tidak ngerti Alkitab. Dia orang dipilih Tuhan lain. Saya nolak baca kitab, lumpuh baru baca kitab. Saya orang aneh. Tapi suatu hari Tuhan tulis di langit yaitu untuk membaca Alkitab, baca isi firman Tuhan, yaitu saat diberi Tuhan di dalam Yesaya 45 1-5. Ayat demikian lengkap. Maka ini pilihan Tuhan, yaitu pada saya pada saat tidak tahu ayatnya, tidak pernah baca, tapi tulisan ini di langit seperti api. Maka kita baca di sini, tulisan di langit padahal panjang, tapi saya sengaja Yesaya 45 1-5. Yesaya 45 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melututi raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Demikian firman Tuhan. Karena sewaktu saya kecil pernah doa minta ke surga, saya sebut Allah yang Maha Tinggi, yang punya surga. Kami ingin ke surga. Lalu saya berdoa minta, Bapak Ibu minta karena ada nenek moyang mengatakan kalau surga sulit sekali, bisa jatuh ke neraka karena lewat jembatan sangat kecil. Maka ibu menerangkan sedih. Maka saya juga karena memang baru sedih karena belum lama ini Bapak Sadi tangkap Belanda, diseksa, diikat di geret truk, sangat menderita. Maka kami baru sedih baca ajaran ibu saya mengatakan
nak ke surga sulit, kita nggak bisa ke surga. Tapi kalau jatuh ke neraka, cuma jurang yang dalam, maka saya putuskan dengan ibu saya, kita sembahlah yang punya surga, yang maha tinggi, terus terang yang dua itu enak saja. Maka saya katakan apa? 2-3 orang berkumpul. Nah, bisa sering saya sebut, karena kenyataan apa? Saya berdua bersama ibu berkumpul, nyebut minta ke surga, tidak mau ke neraka, ingin ketemu pendiri agama yang gampang ke surga. Maka betapa kuasa Allah kita yang ajaib. Kalau Anda 2-3 orang lebih, Anda di rumah Anda, yaitu apa? Bisa dikalbukan keluargamu. Kalau Anda tekad bersatu, keluarga kami Tuhan punya rumah di bumi, rumah di surga, harus punya iman. Anda akan diberikan rumah surga. Akan suatu kita rayakan apa? Yaitu Tuhan akan ke surga. Maka kita punya iman. Anda punya iman, akan punya rumah di surga. Maka punya iman, saya punya iman ke surga. Maka saya dapat ngapain Anda? Iman saya demikian besar. Bahkan saya punya target. Umur 50 tahun sudah di surga, target saya. 50 tahun dari surga. Tapi saya sudah punya program juga. Kalau orang cari kerajaan juga, kalau semua ditambah ke itu betul. Karena apa? Karena setelah saya ingin ke surga, Tuhan buka jalan untuk sekolah. Waktu saya SD kelas 5 dia keluar. Tapi setelah kami minta ke surga, mohon ke surga jangan neraka, Tuhan buka jalan pikiran saya untuk apa? Punya program, yaitu ingin ke surga. Maka dibuka jalan untuk sekolah tinggi, dibuka sekolah tinggi. Kalau selesai masuk sekolah tinggi ya maka tidur. Tapi atakannya sampai SMA justru bekerja, SD kerja, SMP SMA bekerja. Tapi kalau sudah selesai SMA, saya maunya apa? Maunya saudara beasiswa. Makan dulu zaman saya, kalau orang pandai cerdas dapat beasiswa, baik dalam negeri atau luar negeri. Dan saya betul punya target, yaitu tercapai. Setelah saya dapat beasiswa kemana-mana, karena nilai saya 9-10, saya jadi juara Jawa Tengah. Karena nilai saya sangat tinggi, yaitu 9-10 kan bagus. Maka saya nilai mana-mana masuk sekolah tinggi diterima karena nilainya bagus. Maka itulah kalau saya kaget buat saya itu dikatakan apa? Aku urapi orang yang kupilih di suku di langit, saya diurapi Tuhan untuk melayani, diurapi Tuhan untuk apa? Untuk diberi kuasa. Walaupun kamu tidak kenal, karena waktu saya minta ke surga saya tidak kenal Yesus, belum tahu Yesus. Maka saya, maka Tuhan juga nyata kepada saya pertama untuk Yesus supaya saya, yaitu Allahmu satu-satunya yang penuh kuasa. Maka Tuhan nyebut saya, aku beri kuasa, Allahmu yang tidak kamu kenal diberi kuasa, diurapi, diberi kuasa. Untuk apa? Yaitu harta benda itu kalau saya itu diajari Tuhan ngubur. Kalau ngubur itu pakai penyarapan, maka Anda selalu sedia penyarapan bagi orang yang sudah umur 60-70 tahun. Karena kita mengatakan umur manusia 60, 70, 80 tahun. Maka Anda selalu siap sedia. Anda kalau Anda lewat 60 ya bertobatlah. Anda sedia minyak. Karena ada seorang saya kenal, dia selalu minta urapan ditaruh di sebelah tempat tidurnya. Maka dia selalu rapi sebelum tidur pakai urapi minyak di kepalanya. Maka dia selalu sedia karena dia begitu percaya pada minyak urapan. Maka ada diurapi, Tuhan ngajar saya ngubur. Orang di dunia belum pernah ada diajar, bisa diajari ngubur Tuhan. Ngubur itu pakai minyak palce. Bahkan ada orang wafat mana Paleman. Saya dibangun Tuhan, Parsio bangun jam 9. Kau pada rangun, ada Paleman ngubuhnya salah. Betul itu. Misalkan tidak berani
Tuhan saya bukan kebelain nanti orang marah, sanggup kubur. Tapi seperti biasa kalau saya perintah Tuhan selalu 2 kali. Tuhan kalau bicara sekali lagi ya saya datang 2 kali. Tuhan ngomong, kamu pagi jam 9 sudah di Pondok Rangun, kubur Pak Leman. Bilang kamu yang saya suruh. Jadi saya kaget duduk di belakang. Saya dipanggil untuk doa di lubang kubur, minyaki kuburannya dan sebagainya. Saya bilang jemaat, kita ketemu bukan orang, ada orang cukup besar. Saya kesini disuruh Tuhan untuk mengurapi minyak peti mati ini, untuk memberkati kuburan ini. Maka Anda rekan berita kalau kubur ya selalu kuburannya di minyaknya. Maka setan takut minyak urapan, petinya diurapi sebelum otomatis begitu datang ke rumah orang yang wafat itu diurapinya. Aku serahkan jasad siapa namanya, dalam nama Bapa, Putra, Roh, kami serahkan, yaitu misalkan tadi disebut jasad Pak Leman, yaitu akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga, dan awet muda akan bangkit hari kiamat. Dari Anda perlu urapinya dengan doa. Aku serahkan dalam nama Bapa, Putra, terus kami misalkan jasad, misalkan kakekmu sebut namanya sebagai warga surga yang akan bangkit dari kiamat, tetap awet muda sebagai Muhammad Yesus yang akan bangkit masuk surga menjadi warga kerajaan surga. Jadi Anda, siapapun Anda di rumah keluargamu, kalau ada minyak Anda, ya terus terang, saya ini diajari minyak Tuhan. Kan mana ada orang diajari minyak, saya diajari Tuhan detail berkali-kali tentang minyak. Maka Anda pun ada minyak cara doa menyerahkan jasadmu. Maka Anda pun kalau anak kecil, Anda urap minyak, aku sang anakku berlebar ke surga. Kita tolak kutuk anak haram, kutuk dosa dan sebagainya, kutuk agama nenek moyang. Jadi lagi jasad itu perlu diurap minyak. Kenapa? Supaya setan takut sebanyak urapan Karena waktu saya diajari minyak urapan, setan berlutut di kaki saya. Bapak jangan siksa kami. Setan berlutut takut sama minyak urapan. Saya sampaikan pada Anda, Pak, kalau waktu bangun gereja di Bitung di Manado, tanah saya kasih minyak bersama ibu ke sana. Itu 3 tahun sebelum dibangun. Itu setan lewat di depannya berdarah-darah. Masa orang pakai kuasa gelap berdarah. Pada 3 tahun sebelum saya bangun, cuma tanah kosong yang saya berkatnya. Sampai 3 kali orang itu coba tetap berdarah. Jadi betapa kuasa Anda perlu. Maka saya dari Tuhan, buka harta pendam, harta teman ada. Karena Anda itu harganya. Tuhan yang berkata apa gunanya kamu punya dunia isinya, hilang nyawa. Jadi betapa harta itu Anda milikmu. Tapi maka dimaksudkan bahwa Anda bangkit dari kiamat. Maka itulah kalau sanggup Anda, saya bisa, kalau tadi dibandingkan bisa dibuktikan dengan wujudnya, kuasanya. Kami selalu bilang, saya bisa buktikan kuasanya, dipakai Tuhan, lihat buktinya, ada kuasanya. Maka itulah kalau saya sebagai gembala sidang, yaitu seorang aneh, diberi Tuhan sebelum baca kitab, sebelum baca diberi Tuhan. Karena ya mohon ampun saya pernah nurak baca, tapi itulah Tuhan. Karena milih saya kenapa? Dipilih, itu diberi kuasa, beri mujizat, orang yang penuh kasih. Maka sama tanpa Anda bahwa orang dipilih Tuhan bisa ada buktinya, ada salahnya. Saya sudah 3 tahun yang itu. Saya pernah minta Tuhan pensiun, Tuhan hamba sudah umur, dia umur sekitar 80 tahun, hamba sudah ya dekat umur 70 lebih. Saya minta pensiun, Tuhan sudah 3 belum melayani. Tuhan datang pada saya, yaitu lihat wajib. Tuhan berkata, lihat ini gugus jangan untuk kamu, artinya untuk Anda. Jadi Tuhan selalu 2 kali datang pada saya waktu di Malaysia. Lihat ini
Aku tidak mau kita diri untuk kamu, hanya untuk Anda. Kenapa? Untuk umat manusia itu mengatakan hujan untuk kamu. Maka itulah kalau Anda bersyukur pada Tuhan yang nebus kita, yaitu dengan mahkota duri, Anda dari punya mahkota di surga sebagai anak kerajaan surga. Kalau saya kepada Anda ya, saya ulang lagi minta Tuhan, saya minta jelas, minta pensiun Tuhan. Boleh enggak? Tadi saya diberi Tuhan tertulis, saya juga ngadu pada Tuhan, saya harus minta izin kalau pensiun. Kata Tuhan, saya minta yang jelas Tuhan, bagaimana saya pensiun. Kalau saya minta dengan jelas Tuhan, akhirnya apa? Artinya lihat Tuhan Yesus disalibkan, di atas kayu salib, diturunkan ke makam. Artinya apa? Saya harus ngelani sampai mati. Jadi saya belum berumur, saya ngelani sampai mati. Perintah Tuhan, kehendak saya, bukan kehendak saya. Jadi saya tidak tahu kapan saya mati, tapi Tuhan kasih bulan lagi zaman. Jadi orang terus dikasih misalkan so. Tak kenapa aktivitas Tuhan kembali ke Miyanggur so. Karena gara-gara mau Natal, saya Natal dulu Natalnya di Lampung, di hutan, di kota-kota kecil. Tapi saya bahagia karena orang miskin kasih makan bok dan sebagainya. Maka waktu saya pikir dengan Natal di kampung-kampung di desa, Tuhan aku perintahkan kamu Natal saya tetap. Tuhan bagaimana gedung itu besar, itu mengatakan kamu baca Mika 6, kitab Mika. Dikatakan menyambut Natal itu pakai Miyanggur, kembali ke Miyanggur. Maka dengan apa? Menghadap Tuhan. Kenapa menyembah Tuhan? Maka menghadap Tuhan itu dengan puluhan ribu minyak urapan dan ribuan anggur. Artinya apa? Kalau ada Miyanggur, satu meroda betul-betul sampai lapangan bocor dan muat. Demikian juga menyembah Tuhan di surga pun pakai Miyanggur. Saya kalau Anda pelajari di depan tata itu ada Malaikat Kerubium. Malaikat Kerubium itu ada Miyanggur. So. Maka itulah kalau Jebes diperintah kembalikan kuasa Miyanggur. Kenapa? Asal waktu merayakan Natal. Jadi Tuhan berkata merayakan Natal, yaitu lebih dari Paskah. Kenapa? Kalau Anda rumahmu orang lahir kan dirayakan tiap tahun, artinya udah ulang tahun. Tapi kalau orang bapak kan nggak dirayakan. So. Itu pikiran saya. Jadi Tuhan mau dirayakan setiap Natal. Kenapa? Orang itu orang tahun itu selalu diingat. Tapi kalau orang wafat nggak pernah dirayakan dan jarang dirayakan. Maka sekali lagi yaitu Bapak, kalau kita ini aneh, saya dicari Tuhan hari Natal, dari Tuhan waktu bagaimana waktu wafat, bagaimana di kebangkitan, sabun diajari kebangkitan. Maka itulah kalau kita baca di sini di Ibrani 11:5 dan 6. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Zaman hukum terhadap yang lama itu harus lakukan. Maka Tuhan Yesus disalibkan untuk menghukum terhadap orang dihukum mati, digantung, disalibkan. Tapi zaman sekarang iman kita gimana? Iman kita. Maka sekali kita punya iman ke surga. Buktinya apa? Tuhan mengatakan di surga, yaitu Tuhan dia buktikan, yaitu karena bahasa waktu nyembah lama tinggi. Maka Tuhan harus bilang ke saya yang paling tadi, yaitu kamu beri kuasa
Allahmu yang tidak kamu kenal, Allah satu-satunya tidak kamu kenal. Jadi Tuhan selalu menjawab pertanyaan orang. Maka sekali lagi kalau sering dua, yaitu 2-3 kumpul, 2 sudah datang, maka saya punya iman. Maka karena apa itu? Saat 2 orang berkumpul dengan Ibu, digabungkan, saya diundang ke surga. Dan ya Tuhan Yesus bertata di surga, saya berlutut tersungkur. Kenapa? Karena Rasul Petrus yang jemput Petrus surga ngadep Tuhan. Maka saya punya perintah dari Tuhan untuk kembali bumi. Mau gereja yang besar penuh kuasa. Ucapan pada Petrus, Tuhan pada Petrus mengucapkan pada saya, kamu mau gereja yang besar di atas batu yang aku berikan jamatmu. Allahmu tidak bisa mengalahkan apa yang kamu ikat di surga, terikat di surga, terikat di bumi di surga. Apa yang kamu lepaskan di surga, kamu lepaskan di lepas surga. Jadi apa yang Tuhan perintahkan saya jadi gembala, saya terpasang ikuti pada saya berbulan-bulan nolak semua. Saya terima orang lain Tuhan. Saya bukan orang yang Tuhan lain. Hamba tidak mau ngomong gede, karena perintah Tuhan nyuruhkan dari suci pikiranmu, perkataan bulan kamu untuk masuk surga. Saya tidak mau nyinggung orang. Saya orang yang ingin ya happy aja sama teman-teman, sama tetangga, tidak menyinggung orang. Tuhan saya orang yang tidak menyinggung orang. Maka saya kalau nolak menikah apa? Saya tidak nyinggung orang. 6 bulan selesai, kurang lebih menolak menikah apa? Tuhan apa tidak nyinggung orang? Tidak ngomong gede karena perintah Tuhan ada saya nyampaikan yang kamu lihat di surga, sampaikan yang kamu dengar surga. Maka saya dapat pada Anda, saya pernah lihat surga, pernah diundang surga. Maka saya dapat pada Anda, saya tidak mau ngomong yang gede Tuhan. Harga Tuhan terangkan bahwa orang sombong itu yang tidak benar ngomong melebihi atau mengurangi. Kalau orang mengusulkan sesuatu, biasa, maka itulah saya tidak mau. Tapi karena Tuhan perintahkan nyampaikan, maka Anda jangan ngomong gede. Saya terpaksa Tuhan, terpaksa Tuhan yang maksa saya. Tugas saya nyampaikan apa yang saya surga, apa yang saya di surga, termasuk apa yang saya di alam roh. Maka segala kalau saya punya tugas, misalkan baptis Anda sebagai warga surga, Tuhan punya kuasa baptis, kami diberi kuasa baptis sebagai warga. Maka kalau saya baptis orang itu setan takut, bahkan pelepasan banyak waktu baptisan. Kalau setan keluar waktu kayak baptisan, maka ada kuasa, ada bisa. Jadi ada kuasa itu nyangkut yang kerajaan surga. Kalau ngeritik bahwa orang apa hubungannya dengan kuasa mujizat perlu, maka Tuhan perlu memerintahkan apa untuk diberi kuasa dengan cuma-cuma. Maka saya dapat kepada Anda bahwa kuasa itu penting, karena kuasa itu menyangkut mujizat Tuhan. Kita bahas di sini di Matius 8:13 bahwa saya ingin dikasih tahu mujizat itu menyangkut kerajaan surga. Mujizat itu ada nyangkut masuk ke surga. Matius 8:13. Matius 8 ayat 8 sampai 13. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap.
di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, katanya, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Itu menegaskan bahwa mujizat itu nyangkut kerajaan surga. So, bagaimana Anda percaya ada surga? Kalau Anda percaya mujizat, bagaimana Anda ingin masuk surga? Kau nggak percaya mujizat karena surga itu soal mujizat. Mujizat terbesar bagi Anda, bagi kita adalah Anda terbang ke surga. Anda masuk surga, mujizat besar. Tapi yang kedua, harus punya iman kuasa mujizat, yaitu punya iman bisa percaya. Ya dulu belum ngerti, tapi saya percaya ke surga. So, udah tanggung 150 tahun, Tuhan 50 tahun saya udah di surga. Tapi saya sudah diundang ke surga umur 35 tahun. So, saya udah diundang ke surga. Yang Tuhan katakan, ajar saya, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Ramu yang punya surga. Jadi Anda yang dulu ada Yesus, jangan jual Yesus. Jual karena Anda jadi direktur dan sebagainya. Jual Tuhan Yesus. Anda seorang, yaitu Anda jatuh tidak seorang gadis, tapi Anda dipaksa nikah bukan gereja, itu salah. Karena kalau di gereja kan nggak boleh kawin cerai, satukan Allah, nggak boleh ceraikan manusia. Itu ajaran Kristen sangat keras untuk ke surga. Sebagai manusia sepasang ada berapa, maka menjadi suami istri itu, yaitu kenapa nggak boleh kan ceraikan? Seperti apa? Kalau orang menceraikan istrinya, orang itu selamanya, kalau dia berzina berdosa. Seorang istri cerai pun katakanlah berzina itu berdosa. Seorang yang pernah kawin setelah itu artinya selamanya. Maksudnya nggak boleh abang satu karena nggak boleh jaga manusia. Karena agama manapun tidak ngajar seperti itu. Jadi betapa kata Tuhan tentang rumah tangga, maka sampai kepada Anda. Maka kalau Anda percaya punya iman gede, yaitu katakanlah Anda menjadi warga surga yang pesta surga, maka termasuk dalamnya apa? Kalau Tuhan ngomong keras, sedang anak kerajaan surga itu nggak bisa mujizat dicampak ke lautan. Jadi kalau orang Anda, bukan saya ngomong, Yesus yang ngomong apa? Kalau apa? Sedang anak kerajaan surga itu nggak bisa mujizat dicampakkan ke lautan. Jadi Anda harus bisa mujizat. Tuhan yang katakan apa? Anda renungkan bahasa di sedang anak kerajaan surga itu dilempar kegelapan. Hanya Anda percaya Yesus, nggak ada kuasa mujizat. Tuhan yang berkata, bukan saya, kan saya menyinggung orang, saya nggak menyinggung Anda. Tapi ayat ini nggak benar. Tuhan yang ngomong, sang anak kerajaan surga dicampakkan ke dalam kegelapan. Artinya apa? Orang nggak percaya mujizat, imannya Yesus kurang, kepada Yesus kurang, maka Anda bisa dilempar kegelapan. Anda renungkan, jadi betapa pentingnya iman kita. Ada mujizat, ada kuasa, maka berkatnya apa? Anda diundang bukan saya ke Taman Eden, tapi yang pesta di surga. Maka sebagai penutup kita bahas sini, yaitu di Wahyu 3, karena ayat yang Anda perlu renungkan, karena ayat ini menggambarkan bagaimana Anda pesta surga di Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Dia tinggal pada bagaimana Tuhan terangkan syarat untuk pesta surga, masuk surga. Yang pertama itu dikatakan sebenarnya jangan suam-suam. Maksudnya orang jatuh bang dosa tidak boleh jatuh dosa, artinya orang harus bertobat betul. Bertobat cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Maka yang kedua dikatakan Anda perlu dimurnikan dengan emas dibakar. Maka dibakar artinya apa? Artinya berapa mengalami cobaan akan Anda lepaskan. Maka Tuhan mengatakan apa? Bebaskan kami yang jahat, maksudnya bebaskan dari segala cobaan. Maka Anda bebas cobaan karena apa? Karena dimurnikan dalam api. Anda akan menderita sakit dari sebelum Yesus datang ke dunia, yaitu Alkitab Perjanjian Lama mengatakan apa? Perlu minyak. Di dalam Kisah tegaskan Daud mengatakan, aku diberi minyak agar aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Maka Tuhan meteraikan ayat ini, yaitu perlu beli daripada minyak untuk meluas matamu, untuk memandang kebenaran. Maka Anda ada minyak, diurap minyak, agar Anda akan memandang kebenaran dan Anda dudang pesta surga. Maka mari kita berjuang. Jadi apapun masalah Anda saat ini, Anda harus bisa percaya Tuhan tidak dibiarkan Anda tergeletak. Anda tidak akan biarkan Anda mati kelaparan. Dia biarkan Anda sampai kalah virus corona. Maka Anda berjuang. Keluarga aku tidak kena virus corona. Kita tak virus corona. Dan keluarga dua saya setiap yang ikuti acara ini tidak ada karena sudah disaksikan, yaitu beberapa keluarga yang enggak Kristen pun kaki menyanggur. Ada yang ikuti acara ini, yaitu dulu patung-patung, akhirnya apa? Akhirnya sembuh karena diberi menyanggur dari pegawainya orang depresi, sehingga sering ikuti acara ini. Maka siapapun ada menyanggur, enggak akan rusakkan. Maka persiapan Anda surga termasuk melawan segala cobaan, kuat melawan segala cobaan. Yang kedua Anda dimurnikan, yaitu dimurnikan dalam api, artinya betul mengalami cobaan. Anda juga harus hidup suci kudus. Sarana untuk surga sekali lagi, berbagai orang suci hatinya akan melihat Allah. Tapi Anda perlu minyak, karena sekali lagi jangan lupa ada minyak urapan. Anda bangkit hari kiamat sebagai orang Kristus, agar Anda dan saya nanti jumpa di surga. Dosa Anda semua hidup yang suci. Maka Tuhan beri hadiah saya, kamu lihat jemaat besar suci, dan saya diperintahkan melayani di surga. Saya tetap pelan di surga. Kenapa? Orang lain itu di surga, di bumi. Maka bagi Anda yang pegang teguh pelanan, tidak minta-minta, maka Anda akan di surga sebanyak masa. Saya serahkan pada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudaraku, tadi Bapak Gembala sedikit menyinggung tentang bagaimana beliau dipilih Tuhan. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara hari ini beribadah di gereja Tiberias, saudara terima perjamuan, saudara diurapi minyak, saudara dipilih Tuhan. Katakan amin. Kenapa saudara? Karena enggak semua orang yaitu percaya kuasa perjamuan, kuasa minyak urapan. Maka hari ini saudara di Tiberias datang beribadah, bukan karena kebetulan, bukan karena saudara mungkin tinggal di Kelapa Gading atau wilayah gereja Tiberias, tapi saudara datang ke tempat ini karena Tuhan yang menuntun. Tuhan menuntun agar kita menerima keselamatan. Kita yang menerima keselamatan, hidup kita diberkati di bumi seperti di surga. Katakan amin. Jadi itu sedikit saudara gambaran bahwa
Tiberias, Pak Pariaji dipilih Tuhan bersama ibu. Jadi sedikit saya tambahkan saudara, gereja ini berdiri atas perintah Tuhan, atas pewahyuan Tuhan. Jadi awal mulanya saudara, waktu itu ibu gembala yaitu ingin melahirkan anak yang keempat atau anak yang bungsu, yaitu Arseto saudara. Jadi waktu mau melahirkan sudah dibawa ke rumah sakit, lalu dokter yang menangani ibu saudara tiba-tiba dapat telepon bahwa ada ibu lain yang juga ingin melahirkan tapi kondisinya gawat, darurat. Maka dokter yang menangani ibu ini saudara, supaya ibu gembala melahirkannya cepat, maka disuntik double dosis. Jadi suntikan double dosis supaya cepat melahirkan saudara. Dan benar terjadi saudara, ibu akhirnya melahirkan lebih cepat. Lalu ya sedikit ibu tidak merasakan apa-apa, miring saudara, tiba-tiba anaknya sudah lahir. Nah setelah lahir itu saudara, karena akibat suntikan double dosis itu membuat ibu gembala menjadi lemah secara fisik, lemah. Jadi suatu kali sudah di rumah, ibu gembala berjalan tiba-tiba karena lemah jatuh saudara. Nah akibat jatuh itu saudara mengalami kelumpuhan selama kurang lebih 3,5 tahun. Maka kemana-mana pakai kursi roda. Bahkan di sampingnya juga ada tabung oksigen saudara. Maka kemana-mana pakai kursi roda. Lalu kakinya saudara kecil sebelah dan yang sebelah membesar. Akibatnya terkadang disedot saudara, cairan yang ada di kakinya disedot. Suatu kali mengantar anaknya ke sekolah, jadi pakai kursi roda, mengantar anaknya ke sekolah, yaitu tiba-tiba lewat sebuah gereja di daerah Kebayoran saudara. Kebayoran Baru. Lalu lihat sebuah gereja, ibu gembala bilang sama supirnya, mampir dulu ke gereja itu. Tadinya bapak dan ibu bukan latar belakang percaya Yesus, tapi lihat gereja, akhirnya datang masuk. Dan waktu itu ibu masuk ke dalam, pulang dari gereja saudara, saat itu juga ibu gembala disembuhkan dari kelumpuhan, dipulihkan, terima Yesus, diselamatkan. Dan semenjak itu akhirnya kerinduan ibu gembala untuk ya mendalami Alkitab, mengerti tentang firman Tuhan. Akhirnya ibu tertarik untuk mengundang pendeta-pendeta untuk mengajari pendalaman Alkitab. Lalu dibuka saudara, yaitu persekutuan doa, ibadah pemahaman Alkitab atau pendalaman Alkitab. Yang pertama hari Rabu. Nah saudara, itu yang datang hampir 300 orang. Buka lagi hari Senin. Datang lagi saudara, ibu-ibu yang berbeda 300 orang. Lalu buka lagi hari Jumat. Datang lagi ibu-ibu yang berbeda 300 orang. Jadi kurang lebih saudara, persekutuan doa itu Senin, Rabu, Jumat saudara, itu kira-kira 1.000 orang. Lalu hari Sabtunya buka lagi pendalaman Alkitab untuk karyawannya, apotek Borobudur di Kiai Maja saudara. Nah waktu itu Pak Pariaji belum mau baca Alkitab, belum mau terima Tuhan Yesus. Sampai suatu hari saudara sakit kepala yang menahun, yang sulit untuk disembuhkan. Kalaupun dioperasi sembuhnya hanya ya 3%. Lalu berulang-ulang kali Pak Pariaji menolak baca Alkitab. Dijumpai Tuhan, Pariaji baca Alkitab. Di situ ada Injil Kerajaan Sorga. Sampai akhirnya lumpuh saudara. Waktu lumpuh ibu gembala kasih Alkitab. Tapi waktu itu belum mau saudara. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang dalam suatu malam, kira-kira jam 2 subuh saudara. Tuhan Yesus datang, Pak Pariaji lihat Tuhan Yesus, tapi tidak mau menatap wajahnya, tidak sanggup, merunduk aja Pak Pariaji. Lalu Pak Pariaji lihat Tuhan Yesus memberkati ibu dan anak-anak, ibu gembala dan anak-anak. Lalu Tuhan Yesus bilang, Pariaji, akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang mempunyai kerajaan surga. Ikutlah aku. Bahkan suatu kali juga dikandeng ke surga saudara. Lalu disuruh kembali ke bumi, engkau belum saatnya mati. Serukan manusia suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Sampai akhirnya saudara nggak ada pilihan. Akhirnya baca Alkitab. Selesai baca Alkitab, mujizat terjadi. Pak Pariaji disembuhkan. Sembuh dari lumpur, sembuh dari sakit kepala yang menahun saudara. Nah, setelah itu loh, gereja Tiberias terus bertumbuh. Persekutuan doa, masih persekutuan doa. Sampai akhirnya ada satu pendeta yang mau menaungi persekutuan doa yang didirikan ibu gembala. Akhirnya saudara, tahun 1988, tanggal 22 Mei, waktu itu hari Minggu,
itu pas sekali dengan hari Pentakosta. Nah, pendeta yang menaungi ini bilang, udah bikin aja hari Minggu 22 Mei 1988. Dan itulah ibadah pertama Minggu Tiberias. Dulu belum gereja Tiberias, masih Tiberias Ministry. Lalu ternyata yang datang banyak. Lalu buka di Ratu Plaza di daerah Kebayoran Saudara. Buka Ratu Plaza penuh. Buka lagi Jakarta Theater penuh. Lalu buka lagi Jakarta Tower Saudara penuh. Sampai akhirnya tahun 1990 Gereja Tiberias resmi menjadi Gereja Tiberias. Hari ini sudah 32 tahun Saudara. Ya 34 tahun. Maka mujizat Tuhan terus menyertai. Maka hari ini saudara di Tiberias, sekali lagi bukan kebetulan. Saudara dipilih Tuhan, katakan amin. Maka tanda orang yang dipilih Tuhan ada kuasa, ada mujizat. Amin. Ya semua orang bisa berkata saya dipilih Tuhan, saya dipilih Tuhan. Nah, apa buktinya dipilih Tuhan? Maka harus dibuktikan dengan kuasa. Misalkan saudara bekerja di suatu perusahaan, lalu pimpinan saudara, bos saudara, mengutus saudara pergi ke luar negeri dalam rangka bisnis atau proyek. Maka bos saudara pasti akan memberi fasilitas, memberi kuasa wewenang untuk mewakili perusahaan. Sama hari ini kalau kita dipilih Tuhan, tanda orang yang dipilih Tuhan, ada kuasa dan mujizat. Maka gereja Tiberias kalau Pak Prezi bilang saya dipilih Tuhan, saya dipilih Tuhan. Saudara mungkin di luar orang berkata macam-macam, tapi gereja Tiberias bisa buktikan. Bayi-bayi mati dibangkitkan, orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang tidak ada jantung, pembuluh darah jantung bisa ada. Bahkan orang yang sudah dikubur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun bisa tetap utuh. Gereja Tiberias buktikan kuasa mujizat. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Termasuk mujizat-mujizat terus terjadi. Maka hari ini saudara selamat juga percaya bahwa saudara menerima mujizat. Katakan amin. Kita buka satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang kita buka bersama Injil Yohanes 12 sampai 19. Saya akan baca Yohanes 12 sampai 19. Saya baca 12 sampai 15, nanti 16 sampai 19 kita baca bersama-sama. Demikian. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 14. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. 16 sampai 19, sama-sama 2-3 ya. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. 17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. 18. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang ini. Tema kita siang ini, keselamatan adalah mujizat. Apa temanya saudaraku? Keselamatan adalah mujizat. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Aku hidup dalam pertobatan. Aku dikuduskan, dimeteraikan dengan darah Yesus dan minyak urapan. Aku percaya, aku sudah selamat. Suatu hari kelak, aku dipanggil Tuhan, rohku keluar, dijemput malaikat. Aku akan pesta di sorga, di ruangan Maha Suci. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, ayat yang kita baca ini adalah peristiwa Minggu Palma atau Minggu Palem. Hari ini hari Minggu, Pekan Suci, Minggu Suci. Di sebagian besar gereja dunia merayakan sebagai Minggu Palma atau Minggu Palem. Apa itu Minggu Palma? 1 minggu sebelum hari Paskah. Jadi minggu depan tanggal 17 April kita akan merayakan Paskah.
Dan sebelumnya hari Jumat kita akan mengenang kematian Yesus, pengorbanan Yesus, pengorbanan yang sempurna, pengorbanan yang mulia, menanggung dosamu, mengampuni segala dosamu, menanggung penderitaanmu, agar saudara dan saya menjadi mempelainya, menjadi anaknya, menjadi ahli warisnya, menjadi warga sorga yang diberkati di bumi seperti di sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi sebelum kematiannya Yesus masuk Yerusalem. Waktu Yesus masuk Yerusalem, Yesus disambut oleh banyak orang dengan lambai-lambaian daun palem. Lambai-lambaian daun palem. Lalu orang banyak itu semua teriak, Hosana, 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 Hosana yang di tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Saudaraku, kata Hosana dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Hosiana. Apa saudara? Hosiana. Hosiana dalam bahasa Inggris disebut save us. Artinya apa? Selamatkan kami. Jadi orang-orang banyak itu melambai-lambaikan daun palem sambil berseru, Hosana, Hosiana, save us. Artinya apa? Selamatkan kami. Kenapa mereka berkata selamatkan kami? Karena mereka percaya Yesuslah juru selamat. Yesuslah yang sanggup menyelamatkan mereka. Katakan amin. Hari ini siapapun saudara, apapun keadaan rumah tanggamu, mungkin rumah tanggamu diambang kehancuran, Yesus sanggup menyelamatkan rumah tangga saudara. Hari ini saudara mungkin perusahaannya diambang kehancuran, diambang kebangkrutan, Yesus sanggup menyelamatkan usahamu. Hari ini mungkin ekonomimu diambang krisis, diambang kesulitan, resesi. Hari ini Yesus juru selamatmu. Yesus sanggup menyelamatkan ekonomimu. Yesus sanggup memulihkan hidup saudara. Yesus sanggup mengubah hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya siapapun saudara hari ini jangan menyerah. Jangan putus asa. Betapa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, hidupku dijamin oleh Tuhan. Amin. Kalau di dunia ini ada perusahaan-perusahaan penjamin. Kadangkala waktu klaim susahnya minta ampun. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita, Tuhan yang menjadi penjamin. Maka apapun keperluan kita, apapun kebutuhan kita, kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan pasti cukupi, Tuhan pasti penuhi, Tuhan pasti berkati. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu Yesus masuk Yerusalem disambut Hosiana, Hosana, save us. Orang-orang banyak ini kenapa berbondong-bondong mengikuti Yesus? Tadi ayat 17 dan 18, dua kali kata orang banyak. Nanti saudara baca lihat sekali lagi 17, 18 diulang-ulang, orang banyak menyongsong. Pertanyaannya, siapa orang-orang banyak yang menyongsong dia ini? Mereka yang melihat mujizat. Sama-sama bersama saya katakan, aku bukan hanya melihat mujizat, tapi aku pasti mengalami mujizat. Amin. Jadi orang-orang banyak ini yang datang karena mereka melihat mujizat. Mujizat apa? Di mana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati, yang sudah dikubur 4 hari. Itu sebabnya gereja Tiberias banyak orang datang berbondong-bondong. Kenapa? Karena mereka melihat dan mengalami mujizat. Dan keselamatan yang kita terima adalah mujizat. Tadi ayat 18 berkata apa saudara? Mereka mengikuti dia karena mereka tahu dia yang melakukan apa? Mujizat. Hari ini kita selamat, itu adalah mujizat terbesar. Suatu hari saudara mati, saudara dijemput malaikat, itu adalah mujizat yang terbesar. Kenapa saya bilang keselamatan adalah mujizat? Karena dengan kekuatan kita nggak mungkin selamat. Tapi karena kasih Tuhan, dia mati di atas kayu salib. Dia rela berkorban, dia rela dicambuk, dia rela dimahkotai duri, dia rela tubuhnya hancur, dia rela darahnya tercurah agar saudara dan saya tidak dijilat api neraka, agar saudara dan saya tidak diterkam maut, agar saudara dan saya ada di sorga, agar saudara dan saya pesta di ruangan mas suci. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.
Tuhan gantikan saudara dan saya. Ada pertukaran posisi, ada pertukaran tempat. Harusnya kita di neraka, tapi Yesus gantikan kita. Dia mati di atas kayu salib. Harusnya kita mati diterkam maut. Harusnya kita disiksa menderita. Tapi Dia karena kasih-Nya menebus, menanggung, menggantikan kita semua. Tiada kasih yang seperti Yesus. Amin. Hari ini Tuhan mengasihi saudara. Berhenti meratapi keadaanmu. Berhenti meratapi situasimu. Apapun yang kau tangisi hari ini, apapun yang kau takutkan hari ini, sesungguhnya semua Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Saudara sambil mengikuti ibadah ini, mungkin saudara lagi mikirin utang. Saudara mungkin lagi mengikuti ibadah ini, saudara sedang memikirkan kebutuhan keluarga. Saudara sedang mengikuti ibadah ini, mungkin saudara sedang memikirkan bisnismu yang terpuruk. Hari ini ingat baik, Tuhan mengasihi saudara. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak lakukan untuk saudara. Apapun Dia akan lakukan supaya saudara dipulihkan. Apapun akan Dia lakukan supaya saudara disembuhkan. Apapun Dia akan lakukan supaya saudara diselamatkan. Apapun Dia akan lakukan supaya saudara diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi, keselamatan adalah anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Jadi mujizat saudara bisa selamat. Dan saudara ada di gereja yang penuh mujizat. Maka percayalah, hidupmu berjalan dalam mujizat, dalam perkara-perkara yang besar, dalam keajaiban Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lalu apa sikap kita kalau kita sudah ditebus, kita sudah menerima anugerah keselamatan? Yang pertama kita baca dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23, saya baca 39 sampai 41, 42, 43 nanti kita baca sama-sama. Demikian, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. 40. Habis. 40. Saya bacakan ayat 40. Ayat 40 demikian. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? 41 sampai 43, sama-sama 2-3 ya. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku, ini cerita waktu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan dengan dua orang penjahat. Yang sebelah kiri namanya Gesmas atau Desmas. Yang sebelah kanan namanya Dismas. Yang sebelah kiri Gestas atau Gesmas. Yang sebelah kanan namanya Dismas. Waktu Yesus disalibkan, yang sebelah kiri ini ngomong sama Yesus, bukankah engkau Yesus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Saudara, perkataan ini kalimat bukan kalimat permohonan, tapi kalimat dari Gesmas ini adalah kalimat ejekan. Jadi ini kelewatan si Gestas ini. Kelewatan nih si Gesmas. Udah mau mati, udah mau menghembuskan nafas, masih ngejek Yesus. Kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu, selamatkan kami. Gak tahu diri saudara Gesmas ini. Tapi Desmas yang sebelah kanan berkata kepada Yesus, engkau enggak layak berkata seperti itu.
Kita ini orang berdosa, sudah selayaknya kita menanggung penderitaan ini. Lalu dia berkata apa? Guru, Rabi, seandainya engkau datang sebagai Mesias, ingatlah akan aku. Lalu apa perkataan Yesus? Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Di mana? Di Firdaus. Saudara, kalimat Desmas tadi adalah kalimat pengakuan dosa. Tadi dikatakan apa? Kamu gak layak ngomong gitu, kita ini orang berdosa, layak dihukum. Jadi yang pertama, sikap yang benar atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Yang pertama, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saudara, hari ini jangan sembunyikan kesalahanmu. Jangan sembunyikan dosamu. Apapun dosamu, Tuhan ampuni dosa kita. Katakan amin. Ada seorang bapak, saudara, ngaku dosa. Pendeta saya ngaku dosa. Ya, bagus Pak. Kenapa? Saya bilang, dia selingkuh, saudara. Selingkuh sama istri orang. Saya bilang, Bapak minta ampun bertobat. Iya pendeta, saya minta ampun bertobat. Minta ampun sama istri juga. Kalau yang itu janganlah pendeta, katanya. Kenapa? Saya bilang, nanti bisa runyam. Enggak, minta ampun, kasih tahu. Dia enggak mau, saudara. Suatu kali, saudara, jatuh lagi, saudara. Sama wanita yang sama, selingkuh, saudara. Tiba-tiba ketangkep basah, saudara. Lalu cerita saya, pendeta saya ketangkep basah. Akhirnya damai sama yang nangkep itu. Saya bilang, kan udah saya bilang, minta ampun. Ngomong sama istri. Akhirnya dia minta ampun ngomong sama istri. Waktu dia minta ampun ngomong sama istri, sempat istrinya nggak terima. Sampai akhirnya istri terima. Setelah itu saudara, rumah tangganya dipulihkan. Keluarganya dipulihkan. Usahanya dipulihkan. Diberkati Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hari ini saudara minta ampun. Apapun hidupmu Tuhan pulihkan. Katakan amin. Yang kedua, apa respon kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua? Kita baca di dalam Yohanes 8:7 sampai 11. Yohanes 8:7 sampai 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada 8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan yang tetap di tempatnya. 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan. Mulai dari yang kedua, saudara, kita belajar dari seorang wanita yang kedapatan berzina. Lalu orang-orang mendesak Yesus. Yesus, ini perempuan kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, menurut tradisi hukum saat itu, kalau ada perempuan berzina harus dilempari batu. Bukan sampai benjol, bukan sampai sakit, bukan sampai koma, tapi sampai mati. Lalu saudara, Yesus bukannya bilang, ayo lempari dia, tidak. Tapi Yesus merunduk, lalu menulis di tanah. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Yesus nulis apa? Nulis apa? Saudara, ada banyak bapak gereja bilang, nulis ini. Loh, gak ada yang tahu, yang nulis cuma Yesus. Tapi kalau ada bapak-bapak gereja, hamba-hamba Tuhan, nulis ini, nulis itu penafsiran. Gak apa-apa, saudara nafsirkannya apa? Silakan. Tapi penafsiran itu harus berdasarkan konteks ayat itu. Nah, cara menafsirkannya gimana? Yesus bangkit berdiri lalu berkata, siapa di antara kalian yang belum pernah berdosa, lempari dia dengan apa? Batu. Artinya apa? Menurut saya, Yesus menulis dosa-dosa orang itu. Misalkan, Pak Manurung, kau lempar dia, aku tahu apa dosamu. Pak Abun, kau lempar wanita ini, aku tahu kau dosa apa. Tuhan tahu. Jadi saudara, nggak ada yang lempari dia, mundur satu-satu. Akhirnya tinggal Yesus dengan wanita ini. Lalu Yesus bertanya, adakah orang yang melempar engkau? Tidak ada. Lalu apa perkataan Yesus? Ayat 11 tadi berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan apa? Yang kedua, apa respon kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua? Yang kedua, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berjuang, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan pasti pulihkan kita. Amin.
Yang ketiga, yang terakhir kita baca Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah apa? Stop dulu saudara, perhatikan kalimat ini. Hati-hati mendengar. Jangan sembarang mendengar. Ibu-ibu, jangan sembarang mendengar. Kadangkala kita lebih cepat mendengar, lebih cepat berkata-kata daripada merespon. Belum tentu yang kita dengar itu benar. Sama saudara beribadah, mendengar. Enggak semua saudara harus mendengar pengajaran yang benar. Kenapa? Karena pengajaran atau apa yang kita dengar itu bisa membuat kita hanyut terbawa arus. Terus ayat 2, sama-sama 2-3 ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaataan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita Stop sampai di situ. Garis bawahi kata bagaimana kita akan luput kalau kita menyia-nyiakan keselamatan. Yang ketiga, yang terakhir, apa sikap kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga, jangan sia-siakan keselamatan kita. Sekali lagi saudara, jangan sia-siakan keselamatan kita. Semua yang kita usahakan di dunia ini, semua yang kita kejar-kejar di dunia ini, mohon maaf, semua itu sementara, semua itu sia-sia. Jangan gadaikan imanmu, jangan korbankan hidupmu hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Cari sorga, semua ditambahkan. Mari kita sambut Jumat Agung, kita sambut Paskah dengan hati yang bertobat. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita, dan kita semua akan diundang pesta di sorga. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berikan sorak-sorai. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, beberapa hari ke depan kita akan mengenang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Apapun Dia lakukan supaya saudara dan saya selamat. Mari jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri. Darahnya yang mahal, darahnya yang mulia, darahnya yang sempurna, membasuh, menyucikan, menguduskan setiap kita. Hari ini hidupmu telah ditanggung, penderitaanmu telah ditanggung. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan hidupmu, karena Tuhan telah menanggung hidup saudara dan saya. Tapi mari berjuang, mengaku dosa, jangan berbuat dosa lagi. Jangan sia-siakan keselamatanmu.
Mari song-song Jumat Agung, song-song Paskah dengan hidup yang baik, hidup dalam pertobatan. Angkat kedua tanganmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan doamu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bapa, lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat. Kami berseru kepadamu. Kami mengakui segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Tahirkan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Syarabata karabasana ralabasana ralabasana. Haleluya. Lawan setiap kami ya Bapa. Pulihkan kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang baru. Pulihkan kami. Sembuhkan kami. Ubahkan kami. Terima kasih. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada siang hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Sebentar ya Tuhan Yesus, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martin, kami persilakan untuk menyampaikan, memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk bersangkulan. Sebentar itu Tuhan merintahkan saya musyakan bersaudah lebih dari roti mana. Anulah Tuhan hamba bukan Musa. Hamba tidak bisa mengatakan Musa kan Nabi besar, hamba tidak berani mengatakan. Maka suatu hari Tuhan Yesus pegang ya, kalau kamu tidak mengucapkan berjani, udahnya lebih roti mana.
aku cabut kuasamu. Jadi saya diancam cabut kuasanya. Kalau tidak, aku jangan lebih mana. Bang Sami MC, ya sekarang pendeta-pendeta juga waktu ke Israel, satu besar dengan seorang Israel itu ya satu besar dengan bosnya di first class. Maka saya cerita kenapa dia ke Israel ikut ibadah berjalan di Sarbini, karena dia mengatakan dia satu-satu yang mengalami roh mana usahakan jambar bagaimana gereja Tibas, maka dia punya iman itu, maka dia ke Jakarta, maka sering ambil berjadi. Saya nggak tahu, mudah-mudahan beliau mendengarkan masa ini bahwa saya jarang di Sarbini, mudah-mudahan dia ikuti acara ini. Maka kita baca ayat 648 yang gambarkan apa? Bahwa berjamai lebih dari roti mana? Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Ada orang Yahudi marah kenapa? Tuhan mengatakan nenek moyangmu makan roti tapi telah mati. Tapi yang terima tubuh dari Yesus akan kekal, akan hidup selamanya. Maka kita terima perjanji akan Anda kemasusi untuk bisa seorang mati. Tuhan pada saya, ayah seorang mati diberi kuasa mengantuk dengan seorang Tuhan untuk seorang mati untuk mengatakan tubuh dari kita angkat roti ini. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tertumbah, tertikam di atas kayu sebagai yang baru diangkat. Dosaku diampuni, hidup kami disucikan, agar kami disempurnakan, tubuhku, jiwa rohku untuk dibangkitkan hari kiamat, untuk menjadi warga surga. Agar sepanjang masa wargaku diam di rumah Tuhan. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semua, tidak mikirin, tidak bertiku. Kami doa kami untuk anak-anak muda. Kami itulah bodoh pula, anak muda yang pandai cerdas, punya roh the biggest di bidangnya, selalu berhasil, tidak gagal. Kami diurapi, kami doa supaya kami diurapi dari ujung rambut, ujung kesehatan sempurna. Kami doa diurapi mulut kami, ada kuasa, ada mujizat diurapi mulut kami, agar mulut kami ada kuasa untuk berdoa. Diurapi jantung sehat, tidak akan dioperasi, paru-paru sehat, tidak akan dioperasi, ginjal sempurna, berkuasa obat-obatan. Ginjal sempurna, tidak akan cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa yaitu supaya pencernaan sempurna. Kami doa agar lever limpa sehat sempurna, empedu pankreasnya sempurna. Kami telah terkapar dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa tidak, kami telah sakit kanker. Kami telah sakit tumor leukemia, sudah bangkitku sembuh. Kami doa, kami telah terkapar dioperasi, kami telah terkapar rumah sakit, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami doa, segala bangkitku ini disembuhkan, sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib inilah
roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Dalam bacaan ini, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai penjang berkat dosaku damai, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami doa, kami akan dibangkit di hari kiamat, terbanggawan menjadi warga surga, berkati keluarga kami, punya rumah di surga, punya rumah di bumi, agar keluarga kami sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semua, tidak bikin anak-anak muda tidak bodoh, lupa punya roh debes di bidangnya. Kami telah kebutaan, mataku sempurna, kami telah katarak, kami dua mataku sempurna, kami dua mulut kami diurapi penuh kuasa, penuh mujizat diurapi, jantung kami sehat, tidak akan dioperasi, jantung sempurna, paru-paru semua, agar paru-paruku sehat sempurna, bernapas sempurna. Kami dua ginjal sehat, berkuasa atas obat-obatan, tidak cedera, tidak dioperasi, ginjal kami sehat sempurna, berkati kami, agar kami berdarah sempurna, normal, 20, 80, tidak diabetes kami tulang, segala kutuk penyakit dan beritan. Kami diurapi agar jadi warga surga dengan darahnya, disucikan, dikuduskan menjadi warga surga. Kami doa agar keluarga kami menolak setan-setan dan suasa. Kami doa, kami tolak virus corona, virus racun-racun, segala bahaya celaka kami tolak. Kami doa, kami bebas dari rekam sakit, tidak dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkapar di ICU, tidak terkapar di rumah sakit. Segala penyakitku sembuh hari ini. Anda dua mas yang sebut sakit Anda, berkati Tuhan yang akan dibutuhkan ini, tidak dioperasi, jantungnya sehat sempurna. Di jantungnya periksa dokter yang lain supaya sudah sembuh, tidak dioperasi. Hamba pun pernah kesana periksa dokter, mau dioperasi jantungnya, periksa dokter dan ternyata tidak ada apa-apa. Tapi kan juga wala sembuh sehat, penjenakan sehat sempurna. Sampai semua ini berkati Pak Dharma, anaknya sehat sempurna, anak Pak Dharma sehat sempurna, yang pandai, yang cerdas, anak sempurna. Kami serahkan warga suka sehat sempurna. Tuhan Yesus perintahkan mengusahakan berjalan bidang roti mana. Jangan roti mana yang pertama 40 tahun, maka tidur di padang kudus yang kedua 40 tahun pakai jubah kemuliaan, agar kami hidup yang suci, hidup yang kudus. Yang ketiga, dengan roti setiap hari, kasus baru, sebat baru, Tuhan akan artinya generasi masihan, karena di Tuhan roh gagal, roh miskin, roh bangun kami Tuhan, agar berkati, agar kami semua sehat sempurna, berkati, agar apapun penyakitku, kami tolak virus corona, kami tolak keluargaku, tidak seorang pun bersorak, kami tolak virus corona, agar bangsa kami bebas corona, tidak polarisasi, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami semua diberkati, tidak bisa kebangkitan yang menyempurnakan tubuh kami, jiwa kami,
kami semua sempurna dibangkiti hari kiamat. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Tanggal yang berapa nih memerintahkan tertulis yang itu, yaitu membawa harapan. Waktu ada jatuh dosa hilang kemuliaannya. Tapi dengan Mia ini di akhir 989 Mia ini mulia karena tapi Anda dengan Mia diberi kemuliaan kembali. Dimulia kemuliaan ada Mia harapan. Itulah saya Anda perlu ada Mia. Karena suatu hari Bapak tahu ada minyak agar Anda tidak rusakkan yang ada minyak tidak rusakkan agar Anda diurapi bangkit dari kumpulan Kristus, bangkit sampai mulia di Tebas, saksikan puluhan tahun pun pakai minyak jasnya tetap utuh. Bahkan Ibu Loren yang pegang satu buket bunga anggrek kena minyak waktu Bapak dibongkar bunga tetap utuh. Maka orang yang proyeknya $M pun bangkrut. Saya beri satu botol minyak ini, kamu menang perkara. Kalau kalah saat datang dan betul menang perkara, proyeknya $M berhasil dengan satu botol minyak ini. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam harapan untuk muliakanlah, ayo muliakan Yesus Kristus Tuhanlah kami yang kerajaan surga. Kami dimuliakan mengurapi kami sebagai warga kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami diurapi dalam yang ini. Biar keluarga kami sebagai warga surga, keluarga kami siap semua kami telah bersyukur kami diurapi sebagai warga surga. Biar keluarga kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa sebagai warga surga. Mereka jaga kami di dalam langkah, tidak bahaya, tidak celaka, tidak pikul, tidak lumpuh. Kami telah kanker, tumor leukemia, kami telah terkapar di meja operasi, kami telah terkapar di rumah sakit, kami telah virus corona, virus beracun, kami telah tidak terkapar di operasi, tidak terkena rumah sakit, kami telah diurapi, disembuhkan, agar kami semua disembuhkan diurapi, kami diurapi dalam nama Bapa. Terus diurapinya ini agar segala penyakit itu sembuh di Anda masing-masing. Oleh sebab yang sakit dengan minyak, oleh si orang di pos kanker tumor pun dengan oleh si minyak disembuhkan. Mereka usaha saksi divonis operasi, saya kirim minyak saksi di Jakarta. Boleh nasa putrinya Pak Ibrahim sembuh bebas dari maut. Kedua masing-masing saka ulah sebagai minyak. Kami doa berkati Tuhan Pak Anggoro bersama istri sehat, keluarga sehat sempurna, tidak kena virus corona, lindungi di mana melangkah, tidak kena virus corona, doa keluarganya punya rumah di bumi, rumah di surga. Mendekati keluarga mereka setiap orang pakai minyak ini tidak kena virus corona. Ibu Tani juga tidak operasi jantung, periksa dokter sudah sembuh, kami telah virus corona.
Tuhan Yesus yang diurapi minyak ini, setiap penyakit dilahirkan, yang diurapi minyak ini tidak ada virus corona. Israel banyak kesaksian dengan urapi minyak bebas virus corona, dengan minyak ini diurapi bebas virus corona. Baik siapapun yang diurapi minyak sembuh sehat, tidak terkapar rumah sakit, tidak operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Dalam harapan kami muliakan Tuhan Yesus, kami mulia mereka yang ada minyak ini, dijanji kemuliaan agar mereka mulia menjadi warga surga, agar mereka semua sesuai firman Tuhan dengan minyak ini sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Inilah minyak harapan. Saya kembalikan pada Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami imani, kami yang telah dimeteraikan oleh darah Yesus, kami yang telah diurapi minyak kudus-Mu, kami adalah warga sorga, mempelai Kristus, dan suatu hari kelak kami akan dijemput Tuhan untuk pesta di sorga. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Biar kuasa-Mu juga nyata atas mereka semua, bekerja atas mereka semua. Siapapun mereka yang sedang terbaring di tempat tidur, terbaring di rumah sakit, kami doa kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, memulihkan mereka semua. Kan kami doa usaha pekerjaan mereka Tuhan pulihkan, ekonomi mereka Tuhan pulihkan. Dan seminggu ke depan kami akan menyambut Paskah. Kami semua hidup dalam pertobatan, kami dikuduskan, diampuni, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati pemimpin pujian Saudara Yoris bersama istri, juga Sony bersama keluarga, pemain musik, Pak Catur bersama rekan-rekan, juga singer, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, seluruh tim media, seluruh pengerja kaum muda, pengerja suami istri, koordinator, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.